Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayat Akras, nomor absen 10 dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang revolusi hijau. Revolusi hijau memiliki arti perubahan secara drastis dalam sistem pertanian di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Bapak Norman Borlaug dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau. Revolusi hijau sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dari meningkatnya produksi pertanian di negara-negara tersebut. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, petani menjadi bergantung pada pupuk kimia dan zat pembasmi hama kimia. Yang kedua, peluang kerja menjadi berkurang. Yang ketiga, berkurangnya produksi protein. Dan yang terakhir, sistem panen berubah. Yang tadinya sistem panen secara bersama-sama menjadi sistem panen upah. Revolusi hijau sendiri sudah melaksanakan beberapa program. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara ekstensifikasi dan insentifikasi. Ekstensifikasi dilaksanakan dengan perluasan, sedangkan intensifikasi dilaksanakan dengan panca usaha tani, yang terdiri dari teknik pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru di Indonesia terdiri dari pelita 1 sampai pelita 5, yang masing-masing pelita berlangsung secara 5 tahun yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada 31 Maret. Masing-masing pelita selalu menekankan pada sektor industri dan pertanian. Masa Reformasi. Pada masa ini dibentuk gerakan mandiri hortikultura. Tujuannya untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Komoditas utamanya adalah tanaman yang bernilai ekonomis tinggi seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Lalu kita akan membahas tentang teknologi transportasi. Transportasi darat. Pada 25 September 1945, Belanda menyerahkan pengelolaan kereta api kepada Indonesia dan diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Dan pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan Ekspres Argo Gede dan Argo Bromo. Perusahaan yang mengelola kereta api pada saat ini bernama PT Kereta Api Indonesia. Lalu transportasi laut. Pada awal tahun 1950-an, pelayaran Indonesia masih dimonopoli oleh Belanda karena tidak ingin dimonopoli oleh perusahaan swasta asing. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Upaya yang dilakukan adalah dengan merehabilitasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada. Contohnya, pengadaan feri, pembangunan pelabuhan, dan pengangkutan barang, serta lain-lain. Lalu yang terakhir, transportasi udara. Perusahaan penerbangan pertama di Indonesia adalah Garuda Indonesia. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada tahun 1970. Pada tahun ini, muncul perusahaan-perusahaan baru seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Lalu kita akan membahas tentang teknologi kedirgantaraan. Teknologi kedirgantaraan ini terdiri dari 4. Yang pertama, Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Indonesia. Yang kedua, Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional. Tujuannya adalah untuk membuat wahana dasar yang standar bagi keperluan militer dan sipil. Yang ketiga, pengadaan satelit buatan. Pengadaan satelit buatan ini bertujuan salah satunya untuk informasi dan komunikasi jarak jauh sehingga mempermudah akses kehidupan manusia. Dan yang terakhir, industri pesawat terbang. Selanjutnya, teknologi komunikasi dan informasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan, teknologi komunikasi dan informasi hanya terdiri dari surat kabar dan radio. Surat kabar adalah sarana komunikasi yang dipilih untuk
memantapkan kebangkitan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, BBC menyiarkan pernyataan Jepang menyerah tanpa syarat oleh Teino Heika melalui radio. Masa revolusi fisik. Pada masa revolusi fisik, setelah proklamasi, pers yang saat itu masih dikuasai oleh Jepang segera memberikan dukungan terhadap proklamasi. Para wartawan mengambil alih surat kabar dan percetakan untuk menyebarkan berita kemerdekaan. Penyiar radio terus mengumandangkan proklamasi, salah satunya Yusuf Ronodipuro. Dan Hosokan Kyoko diambil alih oleh Indonesia dan diganti nama menjadi Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Pada masa kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan pada masa Orde Baru, komunikasi dan media massa digunakan sebagai alat pembangunan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang teknologi arsitektur dan konstruksi. Arsitektur. Karya monumen dan patung skala kota banyak dibangun pada periode 1959 sampai 1965, dimaksud sebagai ekspresi peringatan kepahlawanan Indonesia dan memperindah kota. Contohnya seperti patung Diponegoro, patung Tani, dan monumen pembebasan Irian Barat serta yang lainnya. Konstruksi. Sediatmo adalah orang yang menemukan konsep fondasi cakar ayam. Ketika itu, ia kesulitan dalam membangun 7 menara tegangan listrik di tanah yang lunak. Keunggulan dari konsep fondasi cakar ayam adalah tidak memerlukan sistem drainase dan sambungan kembang kusut. Cokorda Raka Sukawati adalah orang yang menciptakan teknik landasan putar bebas hambatan. Ketika itu, ia dalam proyek pembangunan jembatan layang mengalami kesulitan dalam meminimalkan efek negatif yang timbul dari pembangunan jalan layang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.